Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Wah, senang banget nih masih bertahan di sini untuk menunggu kelanjutan daripada kisahnya Amber Heard dan Johnny Depp. Nah, kali ini pembahasan aku bicara mengenai masa lalunya Amber Heard. Kenapa sih perlu dibahas masa lalunya? Jelaslah. Apa yang terjadi saat kini dari individu dewasa tentu saja berakar dari semua peristiwa di waktu kecil. Segala keputusan, ucapan, perasaan, pikiran itu sangat diacu oleh kejadian demi kejadian di waktu kecil sebagai pembelajaran dari individu tersebut sehingga pada saat dia menghadapi satu kondisi ia tahu bagaimana bersikap. Nah, sikap yang diambil oleh Amber Heard dan Johnny Depp ini menarik nih, kenapa sampai memiliki sebuah hubungan yang toxic relationship di antara satu dengan yang lain, tapi mereka sempat bertahan sekian lama. Kita perlu mencari akarnya dari masa lalunya mereka berdua. Kali ini kita masuk pembahasannya adalah untuk Amber Heard ya. Kita langsung masuk pembahasan konten masa kecil Amber Heard hingga dewasa. Tapi sebelumnya aku tunggu dulu like, subscribe, and share ya. Kenapa? Agar lebih semangat nih saya untuk membahas kasus-kasus mungkin dari artis-artis luar negeri yang menarik untuk kita ulas micro expressionnya maupun psikologisnya. Oke? Setuju? Dan juga saya juga menunggu ya dari teman-teman kalau kamu mau ngasih masukan nih artis-artis luar negeri siapa lagi sih yang mau kita bahas secara psikologis, tuliskan di bawah ini ya kontennya. Dan juga kamu kirimkan DM juga sih ke Instagram aku. Tapi sebelumnya follow dulu dong Instagramnya Poppy Amalia. Satu lagi, bicara mengenai kesehatan mental penting banget loh untuk kamu follow Poppy Psikolog. Oke? Ditunggu. Terima kasih. Langsung pembahasan bicara mengenai masa kecil dari Amber Heard berikut ini. Amber Heard itu menjadi seorang artis dan model starting dari usia 17 tahun dan merupakan titik baliknya loh Besti, di mana ia pergi ke New York untuk terjun di dunia model. Karir ini dijalani sebelum pindah ke Los Angeles untuk berkarir di bidang acting. Beragam penghargaan juga ia raih loh di dalam dunia perfilman. Amber Heard pernah mengalami kekerasan fisik ternyata dari ayahnya dan dibesarkan oleh orang tua yang memiliki penyalahgunaan narkoba. Ayahnya seorang alkoholik dan seringkali melakukan pemukulan kepada ibunya dan dirinya. Hal ini menyebabkan Amber menyamakan Johnny Depp sebagai ayah yang alkoholik. Kekerasan yang ia alami ini menjadi bagian dari hal yang membuat Amber bertahan dengan perilaku Depp. Karena Amber belajar untuk mencintai orang yang menyakiti, ia meyakini bahwa orang yang menyakitinya bisa mencintainya. Ia yakin bisa memperbaiki Depp dan membebaskan Depp dari penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak berhasil nih guys. Sejak kasus perceraian dengan Depp, ia sempat berpacaran juga dengan Elon Musk, yang kini ia memilih untuk berpacaran dengan seorang wanita. Bagaimana trauma masa kecil bisa mempengaruhi kehidupan kita dewasa ya? Trauma masa kecil kita mempengaruhi kehidupan saat dewasa. Trauma masa kanak-kanak yang tidak bisa diproses, dicerna, dan ditekan tidak akan hilang seiring waktu. Trauma ini menetap di otak, terutama di amigdala, pusat kritis yang memberitahu neurons untuk tetap waspada karena dunia dan lingkungan kita tidak aman guys. Trauma dan pikiran tidak pantas yang mendapatkan cinta yang dirasakan oleh Amber dan Depp membuat mereka merasa sebagai mood yang bertarung karena merasa bisa disakiti kapan saja. Neurons di otak korban kekerasan anak tidak dapat menguraikan perbedaan antara pasangan yang penuh kasih dan kasar. Akibatnya seseorang cenderung bersikap waspada berlebihan dan berusaha membuat pelaku pelecehan tidak bisa lagi menyakitinya. Jadi dari gambaran tersebut seperti apa? Ayah yang memperlakukan tidak baik kepada Amber di waktu kecil sehingga membuat keyakinannya laki-laki seperti itu. Kenapa ayahnya bersikap kasar dan melakukan pemukulan buat ibunya? Karena ayahnya terpengaruh oleh adanya narkotika sehingga tidak bisa menyadari ini yang real ataupun tidak real, dibawa oleh emosi yang tidak stabil. Karena tiap hari ia melihat kekerasan dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya sehingga membuat ia meyakini bahwa
Sebuah hubungan yang direkam di dalam otaknya adalah seperti ini. Idealnya pernikahan seperti ini. Suami yang alkoholik, yang melakukan pemukulan dan kekerasan. Hal tersebut disimpan oleh Amber sehingga pada saat ia menemukan pasangannya, ia meyakini bahwa ini adalah yang tepat. Nah, kemarahan dan kebencian yang tumbuh dalam pikirannya, kemarahan tersebut mengakibatkan dirinya selalu waspada sehingga pada saat ada peristiwa ia akan melakukan pemukulan. Pemukulan dilakukan oleh dirinya kepada Johnny Depp tersebut adalah sebagai pelampiasan atas kemarahan yang terjadi oleh masa lalu ibunya, di mana ia menyaksikan ibunya mendapatkan abuse tapi diam saja, sehingga pada saat kecil ia bertekad untuk melakukan pembalasan kepada laki-laki. Nah, pada saat menikah ia mendapatkan figur yang sama dengan ayahnya, disitulah terjadi pembalasan. Ia melakukan pemukulan dan kekerasan buat laki-laki tersebut. Nah, tapi dia punya keyakinan nih bahwa kenapa bertahan? Kalau tahu laki-laki ini alkoholik, kemudian juga kasar, kenapa masih bertahan? Karena dia meyakini bahwa cinta itu beriring sejalan dengan hal tersebut. Dari mana ia dapatkan bahwa kekerasan sama dengan cinta yang dimiliki? Karena dari pernikahan orang tuanya. Menikah, cinta, melakukan kekerasan, cinta lagi, kekerasan, dan terus-menerus seperti itu dan bertahan. Nah, inilah yang mengakibatkan fatal sekali dari pemikiran seorang anak pada saat melihat ada peristiwa tersebut tapi memilih untuk bertahan dari sebuah pernikahan yang dilandasi oleh kekerasan. Ini dampaknya tidak main-main karena akan berpengaruh kepada si anaknya pada saat tumbuh dewasa. Nah, apabila teman-teman mengalami sebuah kondisi atau traumatik di waktu kecil, segeralah untuk mendapatkan pelayanan psikologis, jangan didiamkan saja. Apabila teman-teman mengalami traumatik di waktu kecil terhadap masalah pernikahan orang tua yang tidak bahagia, atau mendapatkan pemukulan atau abuse, atau melihat ibu atau ayah melakukan pemukulan, segera untuk mendapatkan layanan psikologis ya, tidak diam saja, untuk bertemu dengan psikolog klinis kami agar mencari solusinya. Karena kalau kamu tahan, nantinya pada saat kamu membina hubungan, kamu akan membentuk sebuah pernikahan yang sama. So please, segera untuk mendapatkan layanan psikologi secepatnya. Kemana? Ke Poppy Psikolog. Di sana kamu bisa bertemu dengan para psikolog selama 1x24 jam. Nah, langsung, tidak didiamkan saja. Dan follow Instagram Poppy Amalia. Sampai bertemu lagi. Semoga kamu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan juga saya mau memesankan kepada orang tua dimanapun berada untuk tidak mencontohkan hal-hal negatif kepada anaknya. Dan kalau kamu tidak setuju atau kamu perlu berdebat atau kamu perlu diskusi, segera tidak depan anak-anak agar tidak menjadi contoh yang tidak baik. Oke? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.